Halo rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pi Network yang terbaru lagi ya. Di sini ada beberapa informasi terupdate yang diupdate langsung oleh Pi News Media ya rekan-rekan. Pi News Media memang salah satu media yang selalu mengawasi dan juga mendorong proyek Pi Network ya agar segera berhasil dalam mengembangkan proyeknya. Dan juga Pi News Media merupakan media platform terkemuka jaringan Pi Network ya. Ini dirancang untuk menganalisa dan melacak kemajuan proyek dan ekosistemnya ya rekan-rekan. Saya rasa di sini untuk Pi News Media memang memberitakan informasi-informasi yang bisa dikatakan valid ya, yang berkaitan dengan proyek Pi Network sesuai dengan white paper dan sesuai dengan core team ya. Kemudian di sini ada informasi yang paling update ya. Nah, ini core team. Core team Pi Network tidak berhenti bekerja untuk menciptakan ekosistemnya. Kemudian menurut survei ada ribuan proposal aplikasi ekologi dalam brainstorm setelah mainnet diluncurkan. Lebih banyak utilitas akan ditambahkan ke dalam Pi Network ya rekan-rekan. Nah, ini cukup mantap dan cukup menarik sekali ya. Nah, ini memang info-info semacam ini memang sudah banyak sekali yang berkembang ya rekan-rekan, dan beberapa waktu yang lalu juga sudah ada semacam peeling ya, kumpulan daripada aplikasi ekologi yang tergabung menjadi satu dalam peeling ya. Di antaranya itu memang banyak sekali. Bahkan ada ratusan atau ribuan aplikasi ekologi ya yang akan terdaftar dalam blockchain Pi Network itu sendiri rekan-rekan. Nah, ini cukup mantap. Apalagi ketika memasuki fase open mainnet nantinya ya, akan banyak semacam aplikasi ekologi yang baru ya rekan-rekan yang akan bergabung dengan blockchain Pi Network. Nah, ini cukup mantap dan menarik sekali ya rekan-rekan, dan ini akan bisa menambah nilai atau harga daripada koin Pi Network ke depannya ketika sudah open mainnet. Oke rekan, dan di sini saya coba untuk lanjutkan kembali ya informasi yang ada di dalam Pi News Media. Di sini jika Anda memiliki komputer dan menjalankan Simpul Pi, ini akan membantu Anda meningkatkan kecepatan penambangan ya, dan membuat sistem blockchain Pi berjalan dengan stabil dan lebih cepat. Artinya di sini rekan-rekan yang memiliki komputer ya, ini bisa menambang dengan sistem node ya rekan-rekan, atau komputer aktif ya. Nah, saya rasa di sini Pi Network memang bukan hanya bisa ditambang menggunakan ponsel saja, dan juga bisa dinambang dengan sistem node atau supernode ya, dengan komputer-komputer yang aktif ya rekan-rekan. Artinya di sini juga bisa menyanggah daripada para hater-hater yang menganggap bahwa Pi Network itu memang koin scam, koin bodong, dan koin tidak jelas ya. Bahkan di sini Pi Network juga mengeluarkan semacam mining dengan cara node rekan-rekan, dengan komputer aktif ya. Artinya Pi Network memang bergerak dengan jaringannya sendiri rekan-rekan, dan Pi Network memiliki blockchainnya sendiri ya, memiliki data transaksi yang realistis rekan-rekan, dan ini adalah proyek yang nyata. Nah, oke rekan, dan di sini juga ada informasi berikutnya ya, informasi yang ketiga. Di sini berkaitan dengan core team yang menjawab pertanyaan tentang masalah verifikasi KYC ya. Kemudian di sini menurut Dr. Nicholas atau core team, ini segera diverifikasi ya. Jadi segera verifikasi akan dipulihkan, dan algoritma baru yang kami terapkan akan membutuhkan waktu untuk mencakup seluruh jaringan. Jadi di sini akan ada semacam algoritma baru dalam masalah KYC ini ya, dan yang mana di sini akan bisa mempercepat daripada proses untuk KYC itu sendiri ya rekan-rekan. Jadi untuk masalah KYC ini memang terus diupdate secara resmi oleh core team ya, agar lebih cepat dalam memvalidasi pada saat rekan-rekan melakukan KYC ya, dan agar tidak terjadi bug-bug lagi atau kemacetan-kemacetan ya. Dan untuk rekan-rekan yang akunnya pending pada saat KYC ya, nanti bisa segera terselesaikan dan bisa segera di-approve ya. Dan untuk rekan-rekan yang belum KYC harus sedikit bersabar ya. Di sini core team sedang mengerjakan untuk proses atau kemungkinan akan terjadi KYC massal atau KYC secara besar-besarannya tanpa notifikasi pop-up, dan rekan-rekan bisa langsung melayar di dalam aplikasi Pi Browser ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke rekan, dan di sini saya coba melanjutkan informasi berikutnya masih dalam Pi News Media. Di sini ada kalimat yang benar ya tentang daripada Pi Network. Pi adalah mata uang global ya, Anda dapat menghitungnya. Pi tidak cukup untuk mengakomodasi semua orang di planet ini. Kemudian di sini juga ada semacam screenshot percakapan ya antara F3 Naga dan juga Good Thunder Maiden. Kemudian di sini kalau kita terjemahkan ya, nah ini penambang Pi senior, Anda tahu bahwa harga memiliki dua faktor penting, yaitu proses permintaan dan penawaran ya, atau supply and demand ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini saya khawatir di sisi penawaran kami memiliki banyak token yang dicetak. Menurut Anda, apa yang akan menjadi permintaan Pi? Kemudian di sini dijawab oleh Good Thunder Major ya rekan-rekan. Pi adalah mata uang global. Jadi jika Anda benar-benar menghitungnya, tidak ada yang cukup ya. Jadi tidak ada
cukupi untuk mengakomodasi setiap manusia di planet ini ya rekan-rekan. Nah, ini memang sebagai bentuk fungsi daripada pi sebagai mata uang. Kemudian di sini artinya adalah jika memang pi network itu memang tidak cukup untuk menampung semua orang ya rekan-rekan, dengan total supply sekitar 100 miliar koin atau 100 miliar tokennya ya. Artinya di sini pi akan semakin langka dan akan memiliki nilai yang sangat tinggi ya, sama seperti Bitcoin ya rekan-rekan, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini saya mencoba untuk membuka pi network Xinjing ya, yang memberikan informasi yang cukup menarik juga ya rekan-rekan. Sekarang Core Team memiliki dua tugas utama untuk mencapai tahap open mainnet. Yang pertama adalah membangun utilitas dan DApps ya. Kemudian yang kedua, selesaikan progres daripada KYC. Selamat kepada para pionir di seluruh dunia. Kami sangat dekat dengan fase open mainnet. Core Team akan mengejutkan dunia. Jika Anda tidak kaget, Anda benar-benar menjadi seorang pionir sejati ya. Dan di sini juga ditampilkan foto semacam screenshot aplikasi ekologi yang tergabung dengan blockchain Pi Network ya rekan-rekan, dan ini memang sudah terdaftar dalam Paylinks. Ini memang sangat jos-gandos top markotop ya rekan-rekan, project daripada Pi Network itu sendiri. Dan mungkin untuk memahami semacam project-project seperti ini, rekan-rekan juga harus sedikit belajar ya rekan-rekan tentang fungsi-fungsi daripada aplikasi-aplikasi ekologi yang terdaftar atau tergabung dengan project Pi Network ya. Di antaranya mungkin ada semacam Tokopedia yang dari Indonesia, itu adalah bersifat marketplace ya, untuk belanja setelah fase open mainnet dengan menggunakan koin pi yang bisa disuap menjadi IDR atau rupiah. Selanjutnya bisa digunakan untuk membeli barang-barang yang ada di Indonesia ya. Kemudian di sini juga ada semacam Pitobo dan ExpressPay ya rekan-rekan, dan untuk Pitobo itu memang aplikasi ekologi yang bertujuan untuk kita melakukan semacam reservasi perjalanan ya, untuk pembayarannya menggunakan koin pi. Ketika sudah memasuki fase open mainnet dan sudah diterima ya untuk koin pi, nah mungkin ini akan bisa berjalan ya rekan-rekan, dan akan bisa menjadi realistis, kurang lebih seperti itu ya. Jadi fungsi daripada koin-koin yang rekan-rekan tambang semuanya itu adalah sebagai alat pembayaran ya, yang mana di situ untuk alat pembayarannya itu memang harus sesuai dengan apa yang ada dalam aplikasi ekologi Pi Network itu sendiri ya. Jadi misal sebagai contoh juga ada semacam pi taksi ya. Jadi kita bisa membayar menggunakan koin pi ketika kita memesan aplikasi menggunakan pi taksi untuk berpergian ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk yang di Indonesia tadi sudah ya, untuk Tokopedia. Kemudian untuk Pitogonya juga sudah ya. Kemudian untuk Channelnya juga sama seperti itu ya rekan-rekan. Itu adalah fungsi daripada koin-koin yang rekan-rekan tambang semuanya ya. Kemudian untuk fungsi daripada withdrawal itu memang hanya sebagai fungsi tambahan ketika kita ingin mencairkan uang pi kita ya menjadi mata uang fiat yang lainnya, semacam US dollar, rupiah, yen, yuan, yon, dan yang lain-lain ya. Itu kita bisa melakukan swap dan bisa kita tukarkan ya rekan-rekan menjadi bentuk mata uang yang lain, dan bisa masuk ke rekening kita ya, dan bisa kita cairkan, kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Tapi jauh daripada itu, fungsinya adalah sebagai yang ada di aplikasi ekologi di sini ya. Ini sebagai bentuk gambaran kepada para pioner semuanya di seluruh dunia agar bisa sedikit atau banyak memahami tentang project Pi Network yang sedang dikerjakan oleh Dr. Nicholas Kokalis ini rekan-rekan. Nah, oke rekan-rekan, saya rasa rekan-rekan semuanya tidak sabar dalam menunggu atau menantikan fase open mainnet ya, dan saya pun juga begitu. Semoga saja ada informasi yang signifikan dari pihak Core Team. Dan jaga selalu kesehatan rekan-rekan di masa pancaroba ini ya, dan jangan lupa selalu klik tombol petirnya dan garap project yang lainnya, dan juga selalu bekerja untuk kebutuhan pokok rekan-rekan, dan Pi Network hanya sebagai aset digital di masa yang akan datang. Oke rekan-rekan, saya rasakan dulu konten dari saya. Semoga ini bisa memberikan informasi yang positif kepada para pioners semuanya di seluruh dunia. Sekian dan terima kasih.